أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada beberapa ayat terakhir penutup dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala memberikan kesimpulan terhadap surat yang sangat panjang, paling panjang dalam Al-Quran, yang di dalamnya ada ayat yang paling panjang yang sudah kita baca, yang di dalamnya ada ayat yang paling hebat, yaitu ayat kursi. Saya baca a'udzubillahi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ayat 284. Miliknya Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Dalam Al-Qur'an kata-kata lillah ya, sangat banyak. Kata lillah itu artinya bisa untuk Allah Ta'ala, bisa untuk Allah Ta'ala. Misalnya alhamdulillah, alhamdulillah itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada pula al-mulku yawma idzin lillah, kekuasaan itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ini? Kata lillah artinya kekuasaan. Orang yang berkuasa itu artinya dia, karena dia berkuasa, dia pantas, berhak untuk dipatuhi, untuk dihormati, karena dia yang memiliki. Kenapa dia patut dihormati? Karena dia yang berguna buat kita. Misalnya kita hormat pada guru, misalnya kita hormat pada guru karena dia memiliki apa yang kita butuhkan. Kita hormat pada barang, misalnya barang ini saya hormati karena barang ini memberikan apa yang saya butuhkan. Jadi penghormatan kita pada sesuatu karena barang itu memberikan sesuatu pada kita. Gitu. Penghormatan kita pada sesuatu karena sesuatu itu memberikan kontribusi yang besar pada kita. Tidak hanya barang mati, barang hidup dan Allah Ta'ala. Kita menghormati barang mati pun kita hormati. Kendaraan saya hormati karena saya butuh dengan itu. Lalu rumah kita, rumah ini saya jaga, saya bersihkan, saya rawat karena saya membutuhkannya, barang mati. Apalagi atau barang hidup, misalnya istri kita dan sebagainya, saudara kita, orang tua kita, guru kita, tetangga kita, siapapun
Ya, siapapun yang memberikan kontribusi yang besar pada kita, tentu kita memberikan penghormatan lebih besar dari yang lainnya. Begitu ya. Itu antar makhluk, antar kita dengan barang mati, antar kita dengan barang yang hidup. Apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala meletakkan kata-kata ini di bagian akhir-akhir dari penutup surat Al-Baqarah, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa apa yang kita baca sebelumnya yang begitu teratur, begitu indah, itu yang mengatur, yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang mengatur langit dan bumi. Peraturan yang begitu indah, hebat yang kita lihat dalam surat Al-Baqarah, itu yang membuat itu yang mengatur langit dan bumi ini. Begitu ya. Di dalam andaikan Al-Baqarah dan Al-Fatihah saja sudah cukup, karena semua peraturan gitu ya, ada di dalamnya. Misalnya begitu. Apalagi ditambahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dengan surat-surat yang lainnya. Gitu ya. Keteraturan itu adalah suatu keistimewaan, dan itu suatu kemampuan yang patut dikagumi. Allah telah mengatakan lillah. Gitu ya. Misalnya, saya kasih contoh. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Ar-Rum, ghulibatir Rum. Allah Ta'ala berfirman, ghulibatir Rum. Orang Romawi itu surat ke-30 Makkiyah, ghulibatir Rum fi adnal ardi. Orang-orang Romawi akan dikalahkan, itu sudah dikalahkan, fi adnal ardi, di negeri yang paling rendah, paling dekat, yaitu Palestina. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka setelah kalah akan menang. Gitu ya, fi bid'i sinin, dalam berapa tahun ini. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahil al-amr min qablu wa min ba'du. Lillahi, miliknya Allah Ta'ala semua urusan, sebelum dan sesudahnya. Sebelum ini, yaitu sebelum kemenangannya orang Romawi, yaitu mereka kalah, itu kekuasaannya Allah Ta'ala yang memberikan kekuasaan kepada orang Persik supaya bisa mengalahkan orang Romawi. Dan kemudian waktu orang Romawi menang, yaitu Allah Ta'ala yang memberikan kekuasaan. Gitu ya. Jadi kalau ada orang itu bisa, ya karena Allah Ta'ala. Tidak bisa karena belum dikasih kemampuan oleh Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi jangan orang berbangga saya bisa, atau kita kagum pada seseorang, ya, kagum pada hewan, kagum pada barang, kagum pada keadaan. Lihat cuaca ini, begitu indah cuaca ini. Loh, ada yang ngatur cuacanya, Allah Ta'ala. Kalau oleh Allah tidak diatur, hujan sesukanya, kebanjiran, habis gitu. Gitu ya. Lalu munculnya matahari dan semuanya, itu Allah Ta'ala yang ngatur. Begitu ya. Ada orang mampu misalnya, punya kemampuan lebih hebat, yaitu karena Allah Ta'ala. Kalau bukan karena Allah Ta'ala memberi, ya, tidak ada nabi itu, para ulama tidak ada, dan orang pintar juga tidak ada. Bayangkan, misalnya nabi tidak ada, rasul tidak ada, orang pintar tidak ada, orang tahu tidak ada. Bayangkan, gitu ya. Dunia ini diisi oleh manusia yang tidak tahu apa-apa semuanya. Bayangkan. Contohnya hewan itu tidak tahu apa-apa. Karena dia tidak tahu apa-apa, oleh Allah Ta'ala dia diberi piranti, perangkat untuk bisa tahu. Gitu ya. Fisiknya yang mengetahui, bukan akalnya. Physically dia mengetahui. Begitu ya. Matanya, penglihatannya. Ikan hiu misalnya. Ikan hiu itu di tubuhnya ada sensor, bisa merasakan dia kehadiran sesuatu di kegelapan. Begitu. Karena dia akalnya tidak bisa mendorong dia untuk tahu. Manusia tidak. Manusia telah diberi kemampuan untuk tahu. Kita tahu bagaimana caranya ini, tahu bagaimana cara supaya bisa begini. Itu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada manusia untuk tahu, dan kemudian menjadi bisa dia. Jadi tidak boleh makhluk itu menyombongkan dirinya. Saya bisa begini, saya bisa begini. Itu semua
dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penting loh ya. Sepotong ayat saja. Sebelum selesai ayatnya. Masih sebagian ayat sudah Allah Taala menunjukkan kepada kita. Bahkan dalam Al-Qur'an ada berapa kali Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lillahi. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Lillahi man fis samawati wa fil ard. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ya. Walillahil hamdu, walillahil izzah. Semua itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang paling berkuasa. Oleh karenanya hendaknya kita mengarahkan segala kekuatan kita hanya untuk memuliakan Allah Ta'ala agar kita menjadi mulia. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kalian tampakkan apa yang dalam diri kalian, au tukhuhu, atau kalian simpan, yuhasibkum bihillah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian tampakkan, apa enggak yang kalian sembunyikan, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau yang ditampakkan iya, tapi ini yang disimpan. Nah, ada sebuah hadis, ya, saya jelaskan dengan hadis saja, bahwa dari Tirmidzi, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, innama dunya li arba'ati nafar. Dunia ini untuk 4 orang. Pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman, seorang hamba oleh Allah Ta'ala beri harta, diberi ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah, dengan hartanya, dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa yasilu fihi rahimah, dengannya dia menyambung silaturahmi. Wa ya'lamullah wa ya'lamu lillah ma limlillah fi haqqan, dan dia tahu haknya Allah Ta'ala pada hartanya, yaitu zakat. Fahadha bi afdal manazil, ini kedudukan yang tertinggi. Yang kedua, wa abdin razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan, punya harta ya, diberi ilmu tapi rezeki tidak. Fa wasadiqun niyah, dia punya niat yang baik. Apa? Yaqulu law anna li malan, kalau saya punya harta, la amiltu bi amal fulan, saya akan berbuat seperti perbuatannya si fulan tadi. Dia punya ilmu, dia tahu, tapi tidak bisa melaksanakan, dia hartanya ada. Tidak ada hartanya. Dia melihat ada orang berbuat baik, dia berkata, kalau saya punya harta seperti orang itu, saya kerjakan. Inilah gunanya ilmu, yaitu dia punya niat yang baik. Apa hasilnya? Kita baca. Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Dengan niatnya sama pahalanya. Bukan soal niatnya, niat itu di belakangnya ada ilmu. Niat itu di belakangnya ada ilmu. Ini pentingnya ilmu. Kalau orang itu tidak punya ilmu, tidak punya niat yang baik, tidak punya keinginan yang baik. Ini pentingnya kita punya ilmu supaya kita punya keinginan yang baik. Saya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, kalau saya berbuat, saya dikasih harta, saya kerjakan. Cuma saya tidak punya harta, tapi punya ilmu dia. Gitu. Sama dengan saya terjemahkan dulu hadis ini. Wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ada dikasih oleh Subhanahu wa taala harta, tetapi tidak punya ilmu, fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, la yattaqi fi rabbah wa la yasilu fi rahimah wa la ya'lamu lillahi fi haqqan. Dia gunakan hartanya tanpa ilmu, lalu tidak bertakwa pada Allah Ta'ala, lalu tidak menyambung silaturahmi, dan tidak pula mengeluarkan zakat. Fahuwa bi akhbas manazil, yang paling jelek keadaannya. Masih ada lagi, Allah Ta'ala, Nabi mengatakan paling jelek, masih ada lagi di bawahnya. Siapa? Wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Ada hamba yang tidak dikasih harta, tidak kasih ilmu, tetapi fahuwa yaqul, dia berkata, lau anna li
malan, kalau saya punya harta, la amiltu fi bi amal fulan, saya akan maksiat seperti fulan. Fa huwa bi niyatihi, dengan niatnya itu, fa wizruhuma sawa, dosanya sama. Ini pentingnya kita punya ilmu. Nah, ini pentingnya kita punya ilmu. Apakah kira-kira mengetahui bahwa membangun masjid misalnya, bersedekah misalnya, itu ilmu yang berat apa? Tidak, saya kira. Gitu ya, tidak sulit kok. Ilmu infak itu tidak sulit kok. Bukan ilmu yang berat kok. Nah, gitu ya, bukan ilmu yang berat. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini Nabi SAW mengatakan ilmu? Nah, gitu ya. Ilmu itu barang yang istimewa, harus diletakkan di tempat yang istimewa, yaitu hati. Nah, ilmu itu barang istimewa, harus diletakkan di hati. Sama dengan misalnya begini ya, misalnya ada perhitungan yang rumit, fisika, matematika, diajarkan kepada orang yang cerdas. Kalau orang yang tidak cerdas, bingung, ngantuk, tidur dia. Nah, daripada saya bingung, lebih baik saya tidur saja, saya keluar saja, minum kopi, bingung saya. Nah, itu ya, saya bukannya tambah ngerti, tambah pusing saya. Nah, ada ini otaknya tidak mampu. Yang otaknya mampu bisa dia mikir, oh ya ini begini lah. Barang yang bisa dilihat dikerjakan oleh akal. Tapi kalau tahu dan jadi perbuatan, itu hati. Nah, bagaimana supaya hati ini bersih? Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk banyak berzikir. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang banyak zikir supaya kalian menanglah. Dengan zikir itu hati kita bersih. Nah, gitu. Kalau hati kita bersih, kita bisa menerima ilmu. Ya, ini benar, saya kerjakan. Ya, ini benar, cuma saya tidak punya harta. Andaikan, itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, apa yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan dihitung oleh Subhanahu wa taala. Dihitung. Kita menampakkan kejelekan, dihitung. Kita tidak menampakkan kejelekan, dihitung Subhanahu wa taala. Kita menampakkan kebaikan, dihitung Subhanahu wa taala. Kita tidak menampakkan, gitu ya, dihitung Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita baca ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, menghitung orang-orang yang bersedekah. Nah, gitu ya, orang-orang yang dia bisa menyembunyikan, gitu ya, gitu ya, apa yang dia infakkan. Nah, gitu ya. Alladzina pada ayat 274, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan pagi hari. Sirran wa alaniyah, tersembunyi atau terang-terangan. Falahum ajrum 'inda rabbihim, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Nah, ini pentingnya. Gitu ya. Seseorang itu punya niat yang baik, yang itu dikarenakan ilmu itu dikarenakan hatinya yang bersih lah. Gitu ya. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengadab siapa yang Dia kehendaki. Mengapa Allah Ta'ala mengampuni? Karena gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat orang ini minta ampun. Sebagaimana sudah saya bacakan, yang maknanya ada seorang hamba berdosa dan dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang bisa mengampuni. Ya Allah, saya berdosa, ampuni saya ya Allah. Allah Ta'ala mengatakan, hamba ini berdosa dan dia tahu dia memiliki Tuhan yang bisa mengampuni, saya ampuni. Yang kedua dia begitu lagi, dan Allah Ta'ala mengampuni lagi. Yang ketiga begitu lagi, Allah Ta'ala mengampuni lagi. Yang keempat dia minta ampun, Allah Ta'ala mengatakan, silakan berbuat apapun, kamu saya ampunilah. Tetap ada keinginan untuk minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tadi Allah Ta'ala mengatakan, yang saya katakan tadi, memuliakan. Nah, kita itu beribadah bukan hanya karena memuliakan, tapi ada harapan. Tadi yang saya katakan,
barang misalnya, barang. Kenapa barang ini saya muliakan? Karena ada harapan saya di situ di barang itu. Nah, barang ini saya muliakan karena ada harapan saya pada barang itu. Orang ini saya muliakan karena ada harapan saya pada orang itu. Nah, begitu ya, karena ada harapan saya pada orang itu. Nah, saya butuh pada seseorang misalnya, saya panggil orangnya, ya datang orangnya. Saya butuh pada seseorang lah, gitu ya, saya datang. Saya butuh pada dokter, saya datang ke dokter. Gitu ya. Lah kalau saya manggil itu berarti saya wali kota lah. Gitu ya. Tolong wali kota, dokter saya sakit, saya wali kota lah. Gitu ya. Ya dokternya datang lah. Begitu ya. Kalau saya di bawahnya pembantu wali kota, saya datang ke dokternya lah. Begitu ya. Tapi kalau wali kotanya atau gubernurnya manggil dokter lah. Begitu ya. Jadi siapa yang lebih kuat? Itu kita pahami mesti. Saya butuh pada seseorang, ya saya datang lah. Karena saya menyadari bahwa saya butuh kepada Allah Ta'ala lah. Saya butuh pada pengampunannya. Oleh karena saya istighfar. Saya butuh pada rezekinya, ya saya minta. Nah, begitu ya. Saya takut saya kepingin surganya, saya minta surganya. Saya takut pada nerakanya, saya berlindung pada Allah dari azabnya. Nah, ini orang yang tahu. Orang yang tahu itu tahu apa yang terbaik buat dirinya. Sehingga apa yang dia kerjakan itu berguna, menghasilkan pahala, karena dia tahu ini perbuatan menghasilkan pahala lah. Siapa orang yang paling bagus, benar, hebat perbuatannya? Nabi SAW. Nah, oleh karenanya beliau adalah orang yang paling benar akalnya, karena perbuatan beliau sudah sesuai dengan yang Allah Ta'ala perintahkan. Tidak dikurangi, tidak ditambah. Dengan demikian, kenapa bisa begitu? Karena perbuatan yang kita kerjakan itu sudah disusun oleh Allah Ta'ala. Salat 4 rakaat, begitu ya. Tidak boleh salat terlalu cepat, tidak boleh. Nah, begitu ya. Salat mau sangat lama, silahkan, tapi sendirian. Nah, tidak boleh jadi imam salatnya lama, tidak bisa. Misalnya puasa, tidak boleh puasa mulai subuh sampai besoknya, tidak boleh. Nah, begitu ya. Sedekah dikeluarkan semua, tidak boleh. Tidak sedekah juga salah. Itu sudah Allah Ta'ala atur. Karena ibadah itu ada mizannya. Nah, gitu ya. Karena ibadah itu ada mizannya, membawa dampak pada cara berpikir. Nah, dengan demikian seseorang itu kalau berpikir tidak salah sangat dan tidak pula kurang. Gitu ya. Saya kepingin ini, nah, beli baju banyak, makan banyak misalnya. Begitu ya. Atau saya sangat mencintai seseorang, tidak. Begitu ya. Seperlunya saja. Saya mencintai sekian. Saya butuh ini sekian. Saya ini ada. Begitu ya. Tidak, itu semua dikarenakan ibadahnya pun gitu ya, sesuai dengan yang Allah Ta'ala ajarkan. Ini mengapa alasannya mengapa kita tidak boleh menambah dan mengurangi amal soleh, nah, tidak menjadi soleh. Kalau suatu perbuatan sudah kita tambah atau kita kurangi, berarti bukan karena Allah Ta'ala, tidak jadi soleh akhirnya. Nah, begitu ya, suatu perbuatan kalau sudah kita gitu ya, tambah atau kita kurangi, tidak jadi soleh. Ada seorang dia tawaf bersama Abu Bakar Khattab. Lalu dia mau menyentuh rukun Iraqi. Ini Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Nabi hanya menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad. Orang ini mau menyentuh rukun Iraqi. Kata Abu Khattab, "Kamu pernah tawaf bersama Nabi?" "Pernah." "Disentuh itu?" "Enggak." "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh pada Rasulullah SAW itu buat kalian ada contoh yang baiklah. Begitu ya, kita disuruh mencontoh Nabi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Segala perbuatan yang sudah diatur oleh Subhanahu wa taala agar cara berpikir kita benar. Kalau benar berpikirnya, hati tenang. Nah, begitu ya, hati tenang. Nah, begitu ya. Karena berpikirnya benar, hatinya juga tenang. Nah, menghasilkan perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan duniawi dan ukhrawi yang juga bagus. Nah, ini penting kita pahami. Jangan kita terbiasa menambah, mengurangi perbuatan,
yang Allah Ta'ala, yang Nabi ajarkan, sehingga akhirnya itu berarti kita tidak yakin bahwa Allah Ta'ala berkuasa. Nah, kalau kita yakin ini perbuatan dari Allah Ta'ala, bukan dari Nabi, dari Allah Ta'ala lewat Nabinya. Nah, untuk apa? Agar sesuai dengan kemampuan kita. Nah, begitu ya. Jangan kita mengerjakan perbuatan yang gitu ya, sesuka kita, tidak boleh. Kalau sudah ibadah kita itu tanpa mizan, nanti selain ibadah juga tanpa mizan. Nah, itu pentingnya mengapa kita dalam ibadah disuruh harus pakai mizan, ukuran, supaya selain ibadah juga pakai mizan. Nah, orang kafir yang tidak ibadah sama sekali, perbuatannya tidak pakai mizan dia. Nah, tidak pakai aturan. Gitu ya. Akhirnya cara berpikirnya rusak. Hatinya sempit. Nah, ini semua terkait. Nah, oleh karena yang tadi saya katakan, Nabi ngasih contoh orang yang dia melihat orang lain berbuat salah, cocok dia. Nah, gitu ya. Karena hatinya cenderung kepada kebatilan. Nah, begitu ya. Dan yang satunya dia cocok dengan gitu ya, beramal soleh karena hatinya cocok. Karena dia sudah terbiasa berbuat baik. Yang satunya sudah terbiasa berbuat jelek. Ini pentingnya kita selalu istighfar, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengerjakan perbuatan sesuai yang Allah Taala ajarkan, agar perbuatan kita yang duniawi pun begitu ya, menjadi pahala. Duniawi kelihatannya, kita sedang di dunia sekarang, tapi jadi pahala. Cari maisha, gitu ya, ada pahalanya. Ngajari orang, ada pahalanya. Membantu orang, ada pahalanya. Semua menjadi pahala. Wallahu ala kulli syai'in. Kepada Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, kita lanjutkan sekarang ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ar-rasul, yaitu Rasulullah SAW, dan bersama orang-orang beriman terhadap apa yang turun dari Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau kita itu beriman pada Al-Quran, menghormati Al-Quran, kita itu oleh Allah Ta'ala disamakan dengan Nabi. Gitu ya. Nabi itu katanya Aisyah, karena khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Karena semua yang beliau kerjakan sesuai dengan Al-Quran. Jadi Nabi itu, saya ulangi berkali-kali, orang yang akalnya paling beres. Kenapa? Karena yang menjadi acuan Al-Quran. Nah, Al-Quran. Nabi itu pada usia 60 masih hafal Quran. Masih hafal Quran Nabi. Nah, begitu ya. Karena beliau menjaga baca Al-Quran. Nah, At-Tabari seorang yang pertama kali menulis tafsir, yang menjadi acuan seluruh mufassir, umur 90 lebih dia loncat dari kapal. Nah, kalian tahu kenapa kok saya umur 90 lebih bisa loncat dari kapal? Karena saya hafal Quran. Kalau udah hafal Quran ya ICU. Nah, begitu ya, loncat dari kapal. Begitu ya, digips satu badan begini. Nah, dikasih pen semua. Nah, umur 90 loncat, ya salah. Nah, tidak tahu diri namanya. Atau bari loncat dia. Ulama, seorang alim ini. Nah, karena saya hafal Quran, bukan dia bilang karena saya ngerti Al-Quran, tidak. Kalau dia ngerti Quran, karena saya hafal Al-Quran. Kalau orang itu menjaga kemampuannya berkonsentrasi, nah, itu artinya ya, tubuhnya pun seimbang. Nah, ini hanya hafal ya. Apalagi sampai berpengaruh pada cara berpikirnya, lebih hebat lagi. Gitu ya. Banyak orang yang sejalan dengan usianya bertambah, ya mulai lupa, ya akhirnya badannya sakit karena salah berpikirnya. Kenapa? Karena tidak ngerti Al-Quran. Jadi pola berpikirnya bukan pola berpikir Al-Quran. Kalau Nabi tidak, orang beriman yang benar tidak. Benar-benar dia beriman pada Al-Quran sehingga pola berpikirnya Al-Quran. Kullun amana billah, semuanya itu beriman kepada Allah Ta'ala. Wa malaikatihi, nah, semuanya itu beriman kepada malaikat. Semuanya beriman kepada Allah Ta'ala, kepada malaikatnya yang tidak kelihatan.
wa kutubihi, beriman kepada semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, wa rusuli, beriman kepada semua utusan yang Allah Ta'ala turunkan, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, tidak membeda-bedakan. Semua nabi itu risalahnya sama, mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama. Gitu ya. Apa kata mereka? Wa qalu sami'na wa ata'na. Hasil dari tahu sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati. Kenapa? Karena ini baik buat saya. Karena ini baik buat saya. Saya tanya sekarang, kenapa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, katanya Allah Ta'ala, walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda. Kalau kami mau, semua orang saya kasih petunjuk. Ya, kok tidak dikasih petunjuk semua orang? Allah Ta'ala mengatakan, kalau saya mau, semua orang saya kasih petunjuk lah. Ya, kalau Allah Ta'ala bisa, kenapa tidak dikasih petunjuk semua orang? Saya kasih contoh. Misalnya ada orang kaya, anaknya banyak, tapi hartanya juga banyak dia. Hartanya Anda banyak, kok anak Anda suruh kerja? Di rumah tidur kan sudah ada uang datang. Daripada ke kantor, kerja ke pabrik, di rumah saja uang datang tuh. Buat apa ke kantor begini? Loh, kok anak saya? Kalau anak saya itu saya beri uang, apa yang terjadi? Tidak mulia dia. Tidak mulia. Dia itu mulia karena dia cari uang, bukan karena punya uang, tidak. Gitu ya. Orang itu mulia bukan karena punya uang, karena dia bisa cari uang, bisa menghasilkan uang meskipun sedikit. Gitu ya. Bukan soal jumlahnya, jumlah itu Allah Ta'ala. Tapi keinginan dia, usahanya dia mencari uang itu mulia. Lah, sama dengan petunjuk. Yang dinilai kalau ada seseorang misalnya Allah Ta'ala siramkan petunjuknya, lalu ada orang yang dia hatinya tidak dia siapkan untuk mentaati Allah Ta'ala, petunjuknya menempel lalu hilang. Contohnya orang munafik. Orang munafik itu sudah berada pada petunjuk Allah Ta'ala, keluar dia, sudah di petunjuk dia, sudah beriman dia, gitu ya. Sudah tahu itu benar, tapi kok rasanya tidak enak ya. Sholat itu tidak enak, baca Al-Quran juga tidak enak, pokoknya ibadah ini tidak enak. Yang enak tidak ibadah. Ini dia keluar dari agama Allah Ta'ala, sudah berdapat petunjuk. Kalau orang bertanya, kenapa Allah tidak kasih petunjuk? Lah itu orang munafik sudah berada pada petunjuk, keluar dia. Dia keluar dari petunjuk karena dia tidak merasa mulia dengan petunjuk. Sebaliknya orang beriman merasa mulia dengan petunjuk dia, makanya dia diberi surga yang isinya kemuliaan dan kenikmatan. Begitu. Kenapa malaikat masuk surga? Karena malaikat tidak berusaha untuk cari petunjuk, sudah ada petunjuknya dia. Dia tercipta dengan ketaatan pada Allah Ta'ala. Manusia tidak. Manusia diciptakan dan dia mencari petunjuk. Gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Ta'ala tahu siapa orang-orang yang memang senang cocok dengan petunjuk. Dari dia cari petunjuk. Artinya dia merasa mulia dengan petunjuk. Yang kemudian dia merasa mulia dengan ibadah. Gitu ya. Karena dia merasa mulia dengan ibadah dia. Kalau tidak merasa mulia dengan ibadah, ya ada ibadah dia, terpaksa ibadahnya. Lihat di sini. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan saya mendengar dan kami taati. Tidak itu saja. Ghufranaka. Langsung ya, mengatakan ghufranaka. Ya, artinya ya Allah, saya mencari pengampunanmu. Ghufranaka. Ya Allah, saya mencari pengampunanmu. Loh, kenapa kok tidak kok tidak jannatak? Kok tidak mengatakan langsung surga? Tidak. Ghufranak. Ya, ghufranak. Artinya ya Allah, rahmati saya ya Allah. Selalu rahmati saya dengan pengampunanmu. Selalu rahmati saya ya Allah dengan pengampunanmu. Begitu. Allah Ta'ala bisa memberi amal soleh, bisa, tapi pada saat yang sama orang itu dibiarkan maksiat, sehingga
kemaksiatannya mengalahkan amal solehnya. Allah bisa ngasih amal soleh, orang itu beribadah begini. Bukan riak, tidak, berbuat dia. Tapi pada saat yang sama dia diberikan maksiat. Lain dengan pengampunan. Orang yang memohon ampun itu orang yang selalu mengharap rahmat Allah Ta'ala. Sehingga dia selalu mohon ampun setiap kali dia merasa dirinya berdosa. Ini penting kita pahami. Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kita itu akan semuanya akan kembali kepada Engkau ya Allah. Karena akan kembali kepada Engkau ya Allah, maka seluruh perbuatan saya ya harus saya arahkan untuk saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 286 penting ini. Karena pada mulanya sahabat itu mereka merasa berat kalau apa yang dirasakan dalam hati dihitunglah, repot ini, gitu ya. Mungkin ada sesuatu dan sebagainya, ya, gitu ya. Wah ini ya Rasulullah, kami tidak mampu ya Rasulullah, gitu ya. Kami tidak mampu, kalau kami semua yang dalam hati kami itu dihitung, kami tidak mampu ya Rasulullah, gitu ya. Siam, sholat, puasa, jihad, sedekah, semua bisa kami kerjakan. Tapi mengendalikan hati ini yang repot. Kata Rasulullah SAW, aturiduna antaqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum. Kalian kepingin ngomong seperti orang dua ahlul kitab seperti sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara. Sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami menolak. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalu para sahabat membaca itu semua. Begitu Nabi ajarkan, langsung mereka semua membaca. Turun ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani jiwa kecuali, gitu ya, yang dia mampu lah, gitu ya. Allah Ta'ala tidak membebani, gitu. Artinya tidak semua orang, gitu ya, bisa mengendalikan hatinya. Tetapi yang penting, gitu ya, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Gitu ya. Laha ma kasabat di sini diartikan laha ma kasabat, kebaikan buat mereka. Wa 'alaiha maktasabat, kejelekan. Gitu ya. Baik kebaikan maupun kejelekan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lihat di sini. Orang beriman itu diajari oleh Subhanahu wa taala. Diajari berdoa. Berdoa itu rezeki dari Subhanahu wa taala. Kalian kalau kepingin minta pada saya, baca ini. Nabi SAW di akhirat nanti, di hari kiamat, sewaktu beliau memohon syafaat dan hanya beliau diizinkan minta syafaat, dan kemudian beliau bersujud, beliau diilhami pujian-pujian yang sekarang belum ada. Diilhamkan. Yang mengilhamkan Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan kepada beliau. Yang sekarang pun Nabi tidak tahu. Waktu mau minta syafaat, permintaan yang paling hebat, permintaan mengeluarkan orang dari neraka loh ya. Bukan dari penjara, dari neraka ini. Yang dikeluarkan banyak. Bukan orang biasa, orang beriman. Orang yang sholat, puasa, haji, masuk neraka. Gitu ya. Diilhami dengan puji-pujian. Kita juga begitu, kita tidak ajari. Baca ayat ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami kalau kami itu lupa, gitu ya, atau kami ini salah. Gitu ya. Kalau kami ini lupa atau kami ini salah, gitu ya. Jangan gitu ya. Jangan Engkau marahi ya Allah. Jangan kamu hukum kami. Begitu ya. Lupa. Mungkin saya seharusnya tidak mengerjakan itu. Seharusnya saya kerjakan, tidak saya kerjakan. Gitu ya. Atau mengerjakan tapi ya salah. Gitu ya. Ampuni ya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala dalam Al-Qur'an. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kami dengan beban yang Engkau bebankan pada orang sebelum kami. Di mana orang sebelum kita itu
mereka itu kalau berdosa tertulis, esoknya tertulis di pintu rumahnya. Nah, kalau kita semacam itu ya ganti pintu berkali-kali kita. Dosa saya dilihat orang banyak, gitu ya. Dosa saya dilihat orang banyak. Kalau najis dan disiram, harus digunting. Beli baju berkali-kali kita, gitu ya. Itulah yang terjadi. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita itu diberi beban karena dosa-dosa kita. Kami berdosa ya Allah, tapi tolong jangan diberi beban karena dosa kita. Saya mengakui lah. Penting buat kita untuk mengakui dosa kita, agar tidak terbebani hidup ini, agar hidup ini gampang. Jangan kita melihat orang yang hidupnya sulit. Gitu ya. Lalu kita jadikan acuan, lihat orang itu hidupnya sulit loh. Siapa yang bilang hidup harus sulit? Hidup itu harus gampang. Gitu ya. Caranya memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak berbuat baik kepada Allah Taala dan kepada manusia. Gitu ya. Jangan kita selalu bercerita, itu loh ada orang masuk rumah sakit, ada orang kecelakaan, ada orang begini loh. Kenapa tidak ada cerita? Itu loh ada orang sedekah, bangun masjid, begini. Kenapa tidak ceritakan itu? Kok susah terus ceritanya? Tidak boleh. Jangan suka buat cerita yang menyusahkan. Cari cerita yang menggembirakan. Sudah tahu Ustaz, tidak ada yang menceritakan kebaikan. Ya susah semua, jangan kumpul orang. Hidup cari orang yang bahagia. Jangan kita hidup cari orang yang susah. Tapi semua orang susah ya Ustaz, jangan kumpul orang. Jangan kumpul. Anda mau cerita apa? Susah, jangan. Sudah pusing dia cerita. Gitu ya. Saya juga punya cerita, sama saja lah. Orang itu cerita ada orang bersedekah, bangun masjid, begini. Itu cerita. Bukan ceritanya ada orang masuk rumah sakit, ada orang kecelakaan, ditipu orang, gitu ya. Cerita apa itu? Lah, gitu ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kami apa-apa yang kami itu tidak mampu ya Allah. Begitu ya. Jangan kamu bebankan. Wa'fu anna. Jangan Kau berikan kami gitu ya, ibadah yang menyulitkan, jangan ya Allah. Ibadah yang gampang saja. Wa'fu anna ya Allah, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni dosa kami. Warhamna. Pertama pertama dan yang kedua, kita dimaafkan, yang penting dimaafkan, kemudian diampuni, gitu ya. Dan kemudian dirahmati. Dirahmati artinya kita itu diberi keinginan selalu mohon rahmatnya, itu dirahmati. Gitu ya. Selain sudah diampuni, diberi keinginan selalu minta rahmat. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau ya Allah, gitu ya, penolong kami. Gitu ya, fansurna 'alal qaumil kafirin. Lah, lihat di sini. Akhir dari ayat dari surat Al-Baqarah, Allah Taala ngasih tahu kepada kita, fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami dari orang-orang kafir. Begitu ya. Ini kita tidak perlu membahas orang kafir begini, tidak perlu. Yang penting kita minta tolong kepada Allah Taala agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kezaliman, gitu ya, dari kezalimannya orang, gitu ya, orang-orang kafir. Baik. Nabi bersabda, "U'titu Fatihatul Kitab wa khawatim surat Al-Baqarah min tahtil arsy." Saya Allah Ta'ala diberi hadiah Allah Ta'ala. Pertama surat Al-Fatihah, kedua akhir surat Al-Baqarah langsung dari bawahnya arsy. Wal mufassal nafil. Ada surat-surat yang kecil-kecil, itu adalah tambahan. Gitu ya. Lalu inilah gitu ya, sabda Rasulullah SAW kepada kita agar kita memahami bahwa apa yang kita baca malam ini adalah sesuatu yang sangat bernilai. Gitu ya, adalah sesuatu yang bernilai, yang hendaknya selalu kita baca. Di mana Rasulullah bersabda, "Man qara'a bil ayatani min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang mau tidur di malam hari, dia membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, kafatah, cukup buat dia. Betul yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.